Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oktavia Adelia Putri. Hari ini kita akan membahas mengenai perempuan dan pendidikan dalam konteks muslim. Yang pertama adalah keadaan literasi di daerah MENA dan Mesir. MENA merupakan salah satu tingkat buta tertinggi tingkat yang lebih tinggi di perdesaan daripada di daerah perkotaan. Dan di perdesaan, tingkat buta huruf 23% laki-laki dan 45% perempuan. Adapun tingkat buta huruf di perkotaan 12% untuk laki-laki dan 22% dari perempuan. Perbedaan gender dan kemiskinan merupakan faktor kunci yang secara langsung berdampak pada tingkat buta huruf di wilayah tersebut, dan juga berdampak pada gadis-gadis muda yang tidak bersekolah. Kemudian di Mesir, persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang buta huruf adalah 56% perempuan dan 33%, hampir setengahnya untuk laki-laki. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di sana cenderung menyukai pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena mereka beranggapan bahwasanya investasi yang berharga itu adalah pendidikan bagi anak laki-laki. Dan ketika anak perempuan sudah dewasa, dia akan menikah dan hidup bersama suaminya, jadi tidak harus untuk berpendidikan. Pendidikan saat ini di dunia Arab tidak mampu untuk melakukan pembangunan sosial karena kekurangan yang signifikan dari sistem pendidikan di dunia Arab, dan khususnya kurangnya pelatihan siswa dalam berpikir kritis dan analisis. Selain itu, sistem dual split dengan pendidikan publik yang buruk. Di satu sisi ada pendidikan elit swasta. Selain itu, masalah sosial ekonomi seperti kesenjangan antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin. Peran yang dimainkan oleh organisasi Islam di negara tersebut dan khususnya aktivisme Islam perempuan dalam upaya mereka untuk mengatasi beberapa tantangan dalam pendidikan. Al-Hilal dan Al-Fath adalah dua organisasi sukarela swasta Islam atau PVO yang dijalankan oleh aktivis perempuan di Kairo. Organisasi sukarela swasta Islam ini memberikan layanan yang sangat kompeten, gratis, dan tersedia bagi banyak orang yang kurang beruntung di Mesir. Organisasi Al-Hilal berfokus pada gadis muda yang kurang beruntung dalam pendidikan. Mereka memberikan layanan pelatihan berupa kerajinan, bahkan sampai lapangan pekerjaan. Selain itu, memberikan pendidikan Islam dan kemandirian bagi seorang perempuan. Organisasi Al-Fath berfokus pada pendidikan anak kecil dari ibu-ibu janda atau single parents. Mereka menyediakan perlengkapan sekolah, seragam, dan kebutuhan les anak-anak. Pendekatan Islam yang dilakukan oleh organisasi Al-Hilal adalah pendekatan holistik dan pendekatan langsung, yaitu melalui literasi, pendidikan, keterampilan, dan pengajaran Islam. Adapun menurut sumber yang saya baca di edukasi.okezone.com, ada beberapa organisasi wanita di Indonesia. Yang pertama adalah Putri Mardika. Organisasi ini dirintis oleh Dewi Sartika pada tahun 1904. Organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah, dan tujuan politik dilakukan bersama organisasi politik induk. Yang kedua adalah Kartini Fonds. Kartini Fonds atau Dana Kartini merupakan organisasi pergerakan perempuan yang didirikan pada 27 Juni 1913 atas prakarsa Nyonya C.Th. van Deventer. Kartini Fonds memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan Indonesia. Yang ketiga adalah KAS atau Kerajinan Amal Setia. Organisasi ini dipelopori oleh Ruhana Kudus
dan berdiri pada tanggal 11 Februari 1911. Adapun tujuan dan tugas untuk mengajarkan keterampilan seperti membaca, menulis, pendidikan agama, budi pekerti, kelola keuangan, dan lain-lain bagi perempuan. Yang selanjutnya adalah pikat atau pecinta ibu kepada anak turunnya. Maria Josephine Catherine Maramis atau yang lebih dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis membuat organisasi yang satu ini. Pikat berdiri pada tanggal 8 Juli 1917 dengan tujuan untuk meningkatkan dan memajukan harkat dan martabat seorang wanita. Yang terakhir adalah Aisyah, organisasi yang masih ada hingga kini didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan atau Hajah Siti Walidah pada tanggal 19 Mei 1917 di kota Yogyakarta. Organisasi ini tidak hanya memiliki peran yang penting dalam memajukan pendidikan agama serta pendidikan umum bagi kaum perempuan, namun juga menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan serta memelihara hak anak yatim.